سلام عليك يا رفيع الشام رجي أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج رب فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur alhamdulillah di malam hari ini, di waktu yang penuh dengan cucuran rahmat, waktu antara maghrib dan isya, kita semua dapat berkumpul kembali di dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan berkah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menuntun seluruh anggota badan kita untuk agar senantiasa taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan daripada kajian kitab Al-Arba'in Lin-Nawawi, 40 hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk ke hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 riwayat daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-himam yushaku ayyuqa'a fihi. Hadis yang ke-6 yang akan kita baca ini adalah hadis riwayat daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina An-Nu'man bin Bashir. Sayyidina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ya, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika beliau lahir maka ibu beliau membawa beliau Sayyidina Nu'man yang masih bayi, dibawa menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba tamratan famadaghaha thumma wada'aha fi famih
Kemudian setelah dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini beliau baru lahir, ini baru saja beliau dilahirkan, masih bayi, masih apa istilahnya kalau baru brojol niku namanya apa niku? Masih apa? Ya itu pokoknya. Nah, masih bayi, baru saja lahir, kemudian dibawa sama ibunya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan kurma. Nah, beliau minta diambilkan kurma. Maka setelah dibawa kurma di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma itu dikunyah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah dikunyah sama Nabi, kemudian diambil kunyahan yang sudah halus, diambil sama Nabi, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Sayyidina An-Nu'man bin Bashir yang baru saja beliau dilahirkan. Ya, dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, ini kalau di ajaran Islam namanya apa ini? Nah, ini kalau di kalangan kita mungkin kurang umum sih Pak. Nah, kurang umum. Padahal ini perbuatan sunnah. Ini perbuatan hukumnya apa? Sunnah. Ya, ini namanya adalah tahnik. Ya. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu kalau punya anak dibawa kepada Nabi, kemudian Nabi itu mengunyah kurma dengan mulutnya. Setelah dikunyah sampai halus, diambil sedikit bagian yang ada di mulutnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya anak bayi. Ini namanya tahnik. Ya, apa hikmah di antara tahnik? Supaya liurnya bercampur dengan air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang itu disunahkan. Kita kalau punya anak atau kita kalau punya cucu, nah iya, itu disunahkan setelah lahir dibawa ke rumahnya orang yang soleh, dibawa ke rumahnya orang yang alim, minta untuk ditahnik. Maka nanti orang soleh itu dia mengunyah kurma sampai kurma itu halus, diambil sedikit, bukan diambil apa ini? Sak buah ya, gelagapan ini anak bayi ini. Cuma diambil sedikit saja yang sudah halus, kemudian diapakan ini? Nah, dimasukkan ke dalam mulut anak bayi kita. Ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Ini namanya tahnik. Ya. Nah, dianjurkan sampai kapan tahnik ini? Sampai usia maksimal 2 tahun. Nah, jadi jenengan kalau punya cucu, jenengan punya anak, misalnya sudah usia setengah tahun misalnya, subhanallah kedatangan orang soleh rumah kita, sodorkan anak kita untuk ditahnik. Nah, itu dianjurkan itu. Kalau ada orang alim datang, sodorkan untuk ditahnik. Atau ada orang yang ahli ibadah datang, sodorkan untuk ditahnik. Supaya apa? Air liurnya bercampur dengan air liurnya orang soleh. Nah, ya, bercampur dengan air liurnya orang soleh. Nah, itu dianjurkan. Nah, Sayyidina Nu'man bin Bashir, beliau seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini hadits riwayat daripada beliau Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga sudah jelas. Ya, maknanya bagaimana kalau kita ini mau merujuk kepada Al-Quran, kita kalau mau merujuk kepada hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya sudah dijelaskan secara gamblang. Itu sudah dijelaskan secara apa? Gamblang. Makanya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga apa? Juga jelas. Lah kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi itu memerintahkan atau Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, yakni sesuatu itu berarti halal, sesuatu itu kalau halal berarti ada kebaikan kalau kita kerjakan. Sesuatu itu kalau diperintahkan berarti kan menunjukkan itu perbuatan halal. Ya, kulu washrabu wala tusrifu. Allah Ta'ala memerintahkan makan kalian, washrabu minum kalian, wala tusrifu jangan berlebih-lebihan. Allah Ta'ala perintahkan makan,
Allah Ta'ala perintahkan minum, berarti kan ini menjelaskan ini perkara yang halal. Makan itu halal, minum itu juga halal, tapi tentunya makan atau minum yang thayyib, ya, yang halal, ya, bukan apa itu ngambil punyanya orang atau nyolong dan lain sebagainya. Kalau Allah Ta'ala perintahkan atau Nabi perintahkan, berarti di balik itu ada kebaikan kalau kita kerjakan. Nah, ya. Sebaliknya juga yang haram juga sudah jelas. Apa maknanya? Kalau Allah itu melarang sesuatu, kalau Nabi SAW itu beliau melarang sesuatu, berarti di balik itu ada kejelekan kalau kita kerjakan. Ya, kalau Allah Ta'ala melarang sesuatu, Nabi melarang sesuatu, berarti di balik itu ada kejelekan yang bakal kita dapatkan kalau kita kerjakan itu perbuatan yang dilarang sama Allah atau perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala larang, wala tusrifu, jangan kalian itu berlebih-lebihan makan dan minum. Nah, saya mau tanya, kalau dilanggar kira-kira bahaya apa mboten? Dilanggar kira-kira bahaya apa mboten? Allah Ta'ala larang, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan makan minum. Kalau dilanggar berbahaya apa mboten? Makanya ada yang namanya kolesterol, ada yang namanya darah tinggi, ada yang namanya asam urat, ada lagi yang namanya apa nih? Ini penyakitnya orang zaman sekarang sih. Apa? Gula. Ada lagi apa malih niki? Kathah, Masya Allah. Niku penyebabnya karena apa niku? Berlebihan makan dan juga berlebihan apa? Berlebihan minum. Iya. Makanya apapun yang Allah Ta'ala itu perintahkan, yang Nabi SAW perintahkan, di balik itu ada kebaikan kalau kita kerjakan. Tapi kalau apa yang dilarang sama Allah Ta'ala, apa yang dilarang oleh Nabi SAW kita kerjakan, maka di balik itu ada musibah, di balik itu ada kejelekan kita bakal mendapatkan kalau kita kerjakan. Nah, makanya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di zaman Nabi ini ku nyuwun sewu, ndak ada narkoba. Ya, di zaman Kanjeng Nabi ini ku nyuwun sewu, ndak ada apa? Narkoba. Lah zaman sekarang ada narkoba. Lah kira-kira narkoba niku halal napa haram niku? Bayin, sudah jelas. Iya. Lah hukumnya orang pakai narkoba gimana? Ya jelas haram hukumnya. Kenapa sebabnya? Di zaman Nabi ada yang serupa dengan narkoba diharamkan. Apa itu? Minum-minuman keras. Di zaman Nabi ada arak. Di zaman Nabi ada minuman yang sifatnya memabukkan. Lah arak atau minuman yang sifatnya memabukkan itu kan sama-sama seperti narkoba. Narkoba juga memabukkan. Haram. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Jadi ini ada orang katakan, oh narkoba tidak apa-apa. Loh kok tidak apa-apa? Kenapa? Di zaman Nabi tidak ada kok. Nah itu berarti orangnya tidak belajar. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Nah, cuma, nah niki penting. Ya, Nabi katakan, wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Akan tetapi kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di antara yang halal yang sudah jelas dan di antara yang haram yang sudah jelas niku wonten beberapa perkara yang sifatnya niku samar. Ya, di antara perkara yang halal yang sudah jelas dan di antara yang haram yang sudah jelas, di antara keduanya ini ada beberapa perkara yang samar. Samar napa? Samar halal napa haram. Samar kalau ini halal napa haram. Itu namanya perkara napa niku? Niku namanya perkara napa niku, Bu? Nah, napa? Yang samar, ndak samar. Halalnya samar, haramnya samar. Namanya napa niki? Subhat. Nah, iya namanya napa? Subhat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, tapi di antara keduanya ini ada perkara yang samar. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu ini halal atau ini haram. Banyak orang tidak mengetahui. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, yang mana Nabi SAW mengatakan tidak banyak orang yang mengetahui perkara syubhat.
Ya, tidak banyak orang itu yang mengetahui perkara syubhat. Nah, sesuatu itu kalau kehalalan atau keharamannya tidak jelas, kerjakan apa tidak kerjakan, ambil apa tidak ambil. Kalau ada sesuatu niku halalnya tidak jelas, halal atau haram tidak jelas, pripun Bu, ambil apa mboten? Nah, jangan sampai kalau jenengan jadi orang yang penting kan tidak tahu, ambil aja tidak apa-apa, yang penting tidak tahu. Kalau salah kan tidak tahu kalau salah. Nah, niku tiang saya napa tiang ndablek niku. Nah, nyuwun sewu, zaman sak menika niki kathah sangat pekerjaan yang sifatnya syubhat. Zaman sekarang ini kathah sangat pekerjaan yang sifatnya napa? Syubhat. Zamane Kanjeng Nabi. Zamane Kanjeng Nabi niku orang niku kalau kerja harus punya napa niku? Ra'sul mal, modal. Ini memang sudah asalnya orang dagang itu kan punya modal. Tidak punya modal tidak bisa napa? Tidak bisa dagang. Tapi nyuwun sewu, kalau zaman sekarang tanpa modal bisa napa? Bisa dagang. Zaman dahulu itu orang kalau dagang niku kudu punya napa niku? Modalnya diputarkan, nanti keuntungannya ditabung, sebagiannya dipakai untuk kebutuhan, lama kelamaan jadi orang yang kaya. Nah, tapi kalau zaman sekarang nyuwun sewu, kaya raya tapi napa? Sedaya utang. Rumahnya besar, mobilnya banyak, ya, masya Allah. Secara zahir niku, secara finansial niku kayaknya orang yang tajir melintir. Nggih, tajir napa? Melintir, tajir sangat, tapi nyuwun sewu, rumahnya utang, mobilnya utang, kendaraannya utang juga sama bojonya lagi. Nah, ya, ini zaman sekarang ini sudah zaman amburadul. Orang tidak punya uang jadi orang kaya zaman sekarang bisa. Padahal umumnya orang, normalnya orang itu kalau mau jadi orang kaya, ya punya uang untuk dia putarkan, punya modal untuk dia putarkan, baru nanti kalau berhasil jadi orang kaya. Itu normalnya seperti itu. Tapi sekarang itu tambahnya zaman, semakin banyak model-model kerja, model-model muterkan uang itu semakin banyak. Ya, dulu mungkin ada itu napa niku ditawari, ayo ikut napa niki, punya kartu ini. Nah, harganya berapa? 100.000. Nah, tapi tenang aja, kalau kamu ngajak orang lain untuk beli kartu ini, kamu juga dapat untung. Nah, nanti temanmu kalau ngajak untuk beli kartu ini dapat untung lagi. Ini kan pernah ada kayak gini nih. Namanya apa niki? Napa? MLM. Nah, niki pripun hukumnya niki? Nah, iya. Kan banyak orang muslim yang tidak mau cari tahu. Banyak orang muslim yang tidak mau cari tahu hal-hal seperti ini. Pikirnya menguntungkan, yang penting dapat dimbat mawon. Yang penting sakit napa niki? Nah, sakit madang, dapurnya kemebul, mau caranya halal atau haram atau ndak jelas, yang penting sakit madang, dapurnya napa? Nah, kemebul. La ya'lamuhunna katsirun nas. Banyak orang yang tidak tahu perkara yang syubhat ini. Ya, makanya kalau kalian jenengan itu dalam keadaan situasi seperti ini, kita tidak tahu ini halal apa ndak ini. Ini haram apa ndak ini. Ini halalnya bagaimana, ini haramnya bagaimana, kita tidak tahu. Maka apa kewajiban kita? Ya jangan kita terjang. Kewajiban kita bawa ini perkara, datang kepada orang alim, datang kepada ulama, tanya, ini pekerjaan model seperti ini boleh tidak saya kerjakan? Kalau boleh saya kerjakan, ya alhamdulillah saya kerjakan. Tapi kalau tidak boleh saya kerjakan, ya saya tinggalkan. Nah, ini loh. Orang itu sebetulnya harusnya seperti itu. Bukan ketika dalam situasi tidak tahu ini halal atau haram, terus tidak apa-apa, kan tidak tahu ini. Dimbat mawon niki, masya Allah. Kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Wah, ini saya dengar kayaknya ini riba, tapi kok kayaknya bukan riba. Lah niku bagi jenengan syubhat. Karena halalnya tidak cetoh, haramnya tidak cetoh. Lah bagaimana caranya? Datang kepada orang yang alim, tanyakan. Jangan tanya menurut saya tidak apa-apa ini. Yang menurut kula jenengan itu ya siapa?
Kadang kan seperti itu. Ini sudah dikatakan MUI mengatakan haram misalnya, sudah mengeluarkan fatwa MUI mengatakan ini haram, tapi kalau jadi mikir menurut saya tidak apa-apa ini. Menurut kula jenengan niku sinten? Nah, hati-hati, tidak boleh niki. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya ini ada perkara-perkara yang samar, yang banyak orang itu tidak mengetahuinya. Nabi SAW beliau mengatakan, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Ya, Nabi mengatakan, barang siapa yang takut dengan perkara yang syubhat, barang siapa yang dia takut dengan perkara yang samar, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan juga harga dirinya. Orang itu kalau sudah takut, lari dia dari perkara yang syubhat, tidak mau mengerjakan perkara yang syubhat, maka sejatinya dia telah menyelamatkan agamanya dan sungguh dia telah menyelamatkan harga dirinya. Agamanya dia selamat, dia tidak jatuh di dalam perbuatan maksiat, dia tidak jatuh dengan perbuatan yang haram. Ya, kenapa? Sebab meninggalkan perkara yang syubhat. Dan nyuwun sewu, orang kalau meninggalkan perkara yang syubhat itu juga menjaga harga dirinya. Lah pripun niku maksudnya? Nah, coba perhatikan. Ya, niki dikatakan di dalam syarah hadis ini, ya, maknanya adalah kita ini hidup ada di dunia. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menjadikan tuhmah. Ya, kita ini hidup ada di masyarakat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tuhmah. Tuhmah niku napa? Yang jadikan orang itu salah sangka sama kita. Nah, kita ini kalau hidup bermasyarakat, tinggalkan perbuatan yang jadikan orang salah sangka sama kita. Kerjakan perbuatan, ucapkan ucapan yang jadikan orang tidak salah sangka. Nah, kalau zaman sekarang kan sukanya aneh-aneh. Orang pada ke kanan, dia malah kemana ini? Nah, ke kiri. Iya. Orang taunya ini perbuatan haram, orang-orang taunya ini perbuatan haram, tapi dia kerjakan itu perbuatan. Contoh misalnya ini, tak paringi contoh misalnya. Contoh, misalnya satu daerah, mereka tahu, mereka itu mengetahui ada satu perbuatan, ini perbuatan hukumnya haram. Sak kampung itu yakin ini perbuatan haram. Ya, dan ini perbuatan bukan perbuatan yang wajib dikerjakan sebenarnya. Tapi nyuwun sewu, janjani perbuatan itu tidak haram, itu perbuatan halal. Itu perbuatan halal, cuma karena satu kampung tidak ada yang belajar, karena satu kampung itu tidak ada yang mau tanya sama seorang ulama, sak kampung nyangka ini perbuatan haram, tapi sebenarnya ini perbuatan apa niki? Halal. Nek kalau jenengan kerjakan boleh napa mboten? Ya boleh, kan halal. Cuma nyuwun sewu, jangan dikerjakan di depan siapa ini? Di depan apa nih? Jangan kerjakan di depan umum. Kenapa sebabnya? Sak kampung nganggep napa niki? Sak kampung nganggep napa? Lah kalau dikerjakan di depan orang banyak, di depan sak kampung, orang-orang bakal napa niku? Buruk sangka sama kula jenengan. Nggih napa mboten niku? Lah perbuatan kayak gini tuh tinggalkan. Kalau ngomong sama orang yang jelas. Ini zaman sekarang kadangkala karena ngakunya napa niku? Intelektual. Intelektual niku napa, Pak? Pinter, tapi nek ngomong multitafsir. Nek ngomong napa? Multitafsir. Multitafsir niku pripun? Omongannya niku orang-orang yang dengar niku tafsirannya beda-beda. Nah, niki jangan sampai orang jadi orang kayak gitu, ndak boleh jadi orang kayak gitu itu. Kalau ngomong itu ndak boleh omongan yang jadikan orang yang dengar itu beda-beda pemahamannya. Nek ngomong itu yang jelas. Jangan ketika ditanya, misalnya ditanya ini hukumnya ini bagaimana? Oh, hukumnya seperti ini misalnya. Ngomongnya panjang lebar, bulet-bulet, akhirnya yang di kanan nganggap oh boleh, yang di kiri nganggap apa niki? Tidak boleh. Akhirnya bubar pengajian pada apa niki? Apa? Jadi fitnah niki. Oh yang sana ngatakan boleh, yang sini ngatakan loh kok boleh, kenapa? Loh tadi kan ustadznya ngatakan seperti ini. Yang satu bilang loh itu tidak boleh. Loh kan ustadznya bilang kayak gini. Ternyata ustadznya kalau ngomong multitafsir. Nah niku jangan ngerjakan perbuatan yang jadikan orang buruk sangka sama kita, dan jangan ngucap suatu ucapan yang jadikan orang itu salah faham. Jangan.
tinggalkan perbuatan seperti itu. Berarti kalau ngomong kudu yang napa niku? Cetha. Kudu yang cetha, wis ndak usah model-model. Nah, zaman sekarang kan naudzubillah min dzalik niki. Iya, kadangkala orang itu bingung niku janjani boleh apa ndak? Yang satu ngatakan boleh, yang satu katakan ndak boleh. Rujukannya sama dari satu ustadz misalnya. Ternyata nyuwun sewu, ustadznya ngomongnya multi napa niku? Multi tafsir. Lah niku jangan. Nek kula jenengan hidup ada di masyarakat, ya tinggalkan perbuatan yang jadikan orang suudzon sama kita. Ya, tinggalkan perbuatan yang jadikan orang itu tidak salah paham dengan kita. Nah, jangan, enggak boleh seperti itu. Contoh lagi misalnya niki contoh misalnya. Ada laki-laki kawin sama perempuan. Tapi nyuwun sewu, ketika kawin sak kampung ndak ada yang diundang. Sak kampung ndak ada yang dikabari. Sak kampung tetangganya aja ndak tahu kalau ini fulan ini menikah. Tapi pernikahannya sesuai dengan syariat. Ya, ada walinya, ada 2 saksi, sesuai dengan syariat. Tapi nikahnya nikah siri, tidak secara pemerintahan misalnya. Iya. Dan ketika nikah ndak ada sak kampung ndak ada yang tahu, ndak diundang, ndak dikabari. Iya. Setelah nikah keluar rumah goncengan. Nah, ya, keluar rumah apa? Goncengan. Tonggo-tonggo pada napa niki? Ngelihat. Akhirnya tonggone ngerasani napa mboten niki? Wah, ini ahli masjid kok malah goncengan sama tiang wadon nih. Wah, ini ahli masjid kok malah pegang-pegangan seperti ini. Saya mau tanya, bagi orang laki tadi goncengan itu boleh napa mboten sama istrinya ini? Ya boleh istrinya. Cuma karena dia tidak ngabari tetangga, dia tidak bilang sama orang-orang, tidak woro-woro sama masyarakat setempat, akhirnya masyarakat itu tidak tahu kalau perempuan yang digonceng itu adalah istrinya. Akhirnya sak kampung pada ngerasani, sak kampung pada suudzon sama dia. Saya mau tanya, niku sak kampung salah napa mboten? Salah napa mboten? Yang salah siapa niku? Nah, yang salah itu yang kawin niku. Kenapa kok tidak kabar-kabar? Wah, ini waduh, lapor sampai RT. Wah, ini Pak Fulan kumpul apa nih? Kumpul kucing. Nah, badannya kecil masalahnya. Iya, ini Pak Fulan kumpul kucing ini. Iya, dia tinggal sama perempuan yang bukan istrinya, padahal sudah dikawin. Iya, tapi salahnya dia tidak kabar-kabar sama orang. Jangan salahkan orang suudzon sama dia. Jangan salahkan orang buruk sangka sama dia. Jangan salahkan orang ngerasani dia ada di belakangnya. Yang salah siapa? Ya orang ini. Nah, ya makanya dikatakan barang siapa yang meninggalkan perbuatan yang syubhat, yang orang tidak tahu kalau itu halal, yang orang tidak tahu kalau itu halal, maka kalau dia tinggalkan perkara yang syubhat, dia telah menjaga harga dirinya. Nah, makanya jadi orang pun boten sah model-model, ondel-ondel mawon. Nah, ya ndak usah model-model tapi ondel-ondel mawon. Nah, ini hati-hati. Kalau kepengen hidupnya nyaman, niku kalau berbuat jangan ngerjakan perbuatan yang jadikan orang buruk sangka. Kalau mengucap itu jangan mengucap ucapan yang orang itu berbeda-beda memahaminya karena terlalu terlalu ya katanya intelektual muter-muter kemana ndak cetha, akhirnya orang yang sana ngatakan gini, yang sini ngatakan gini. Jangan, ya. Kalau ngomong yang jelas, ya, supaya dia ndak ada fitnah ada di belakang, ndak ada orang yang ngerasani sama dia. Nabi katakan, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Ya, barang siapa yang berani dengan perkara yang syubhat, dia ndak tahu ini hukumnya halal atau haram, ndak tahu tapi dia berani ambil. Yang dablek nih. Nah, ya. Nah, ini ada perkara yang syubhat, halalnya tidak cetha, haramnya tidak cetha, tapi dia berani untuk mengambilnya. Nabi katakan, "Wa man waqa'a fi syubhat," barang siapa yang jatuh di dalam perbuatan yang syubhat, waqa'a fil haram, maka nanti pasti dia akan jatuh di dalam perbuatan yang haram yang jelas. Nah, orang itu kalau berani nerjang yang syubhat, maka nanti dia bakal berani nerjang yang haram. Na'udzubillah min. Nah, orang itu kalau mau maksiat itu kan ada tahapannya. Orang itu mau jatuh di dalam perbuatan haram itu ada tahapannya. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala
tidak pernah melarang jangan kalian berzina, tapi dilarang sama Allah Ta'ala wala taqrabu az-zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Lah napa niku mendekati perbuatan zina? Napa niki? Waduh, masya Allah, mulus melihat perempuan misalnya, masya Allah putih, tertarik, cari tahu nomornya, nah kan gitu. Nah setelah cari tahu nomornya di napa niku, napa? Nah, di chat misalnya di askum, nah, ini bahasa zaman sekarang, ini bahasa tidak cetro nih, ya waskum zamannya. Ya, tanya rumahnya di mana, kenalan sak macamnya. Lama kelamaan setelah itu ketemuan. Ya, setelah ketemuan akhirnya mau goncengan. Setelah goncengan akhirnya mulai pegang. Kan ada tahapannya. Sampai akhirnya terjerumus di dalam perbuatan yang sangat-sangat haram, sangat-sangat dimurkai sama Allah Ta'ala, sampai akhirnya terjadi perbuatan zina. Jadi orang itu kalau mau jatuh di dalam perbuatan haram, itu pasti ada rentetannya dulu. Lah makanya Nabi itu mengatakan orang kalau berani dengan yang subhat saja berani dia terjang, maka sebentar lagi dia akan berani menerjang yang haram. Wal iyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, jadi kalau ada perkara tidak jelas ini halal atau haram, ambil napa tinggal. Ambil napa tinggal. Kalau ada perbuatan tidak jelas niki halal napa haram, kerjakan napa tinggalkan. Tinggalkan. Nek berani ngambil, ya sebentar lagi berani ngerjakan yang haram, ngeremehkan masalahnya. Orang kalau berani ngeremehkan, lama kelamaan yang haram diremehkan. Naudzubillah min dzalik. Nabi katakan, ya karra'i yar'a haulal hima yushaku ayyuqa fih. Ya, Nabi katakan seperti orang yang sedang mengembala. Ya, seperti orang yang sedang mengembala, yar'a haulal hima, yang mana dia itu mengembala kambingnya atau mengembala sapinya atau kembalaan hewan-hewan kembalaan yang lain, dia gembala ada di samping pagar rumahnya orang. Nah, ya, samping pagar rumahnya orang. Ini kadangkala ada orang gembala ada di satu ladang, ya, dia gembala pas di samping pagar rumahnya orang. Di dalam pagar, ini taman anggreknya di apa nih? Makanya semua padahal 55 juta padahal. Ya, padahal 55 juta. Sedoyo dihabiskan sama kambing. Lah saya mau tanya, niki yang disalahkan kambingnya apa pengembalanya nih? Niki yang pantas dikeprok nih, kambingnya apa pengembalanya nih? Pengembalanya bilang, "Loh kan saya ngembalanya kan bukan di rumah kamu." Tetap salah napa mboten niki? Tetap salah napa mboten? Salahnya di mana? Napa? Ngembalanya niku di samping pagar masalahnya. Lah kamu ini ladang luasnya 7 hektar. Lah kenapa kok ngembalanya mojok ada di pagar rumah saya? Akhirnya masuk ke dalam rumah saya, tanaman saya dimakani sama kambing kamu. Lu kan yang penting kan tidak dirumahin jenengan. Tetap salah ini orang. Kenapa kok ngembalanya apa niku? Ngepres di pagar rumahnya orang. Sangat dikhawatirkan masuk ke dalam rumahnya orang, tanamannya orang dimakan sama dia. Yang salah kambing apa pengembala? Yang masuk penjara ini kambing apa pengembala ini? Nah, kambing masuk pengembala di penjara ngembek nanti akhirnya. Iya, niki orangnya yang salah niki. Makanya orang itu kalau berani ngerjakan yang syubhat bakal jatuh dengan perkara yang haram, seperti seorang pengembala kambing yang dia itu mengembala ada di ladangnya, ya, mepet dengan pagar rumahnya orang, akhirnya kambingnya itu apa? Masuk rumahnya orang, jatuh di dalam rumahnya orang, makani rumahnya orang. Orang kalau berani ngambil yang syubhat akan seperti ini nasibnya, akan terjerumus nantinya ke dalam perkara yang haram. Nah kalau sudah
keluar dari halal ndak cetha niku tinggalkan. Nek dikerjakan nanti khawatir napa niki? Bablas kemana ini? Bablas kemana ini? Yang haram. Kalau sudah syubhat niku tinggalkan. Nek dikerjakan khawatir napa niki? Kambingnya ucul nanti. Kambingnya napa? Nah niki bukan kambing nih, kula jenengan yang ucul ini. Nah, ucul masuk ke dalam perbuatan yang haram. Nah, Nabi katakan seperti itu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya benteng. Setiap raja itu punya pagar. Ala wa inna himallahi maharimuh, maka ketahuilah sesungguhnya pagernya Allah Ta'ala adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Maknanya bagaimana? Jangan kita mengerjakan perbuatan yang mendekati dengan perbuatan yang haram. Nanti kalau mengerjakan perbuatan mendekati dengan perbuatan yang haram, loh, pagernya Allah Ta'ala itu perbuatan haram. Lah kalau kita mengerjakan perbuatan yang mendekati perbuatan haram, khawatir apa nih? Ucul masuk ke dalam perbuatan yang haram. Nah, makanya hati-hati. Ya, hidup di dunia ini kudu hati-hati. Kalau tidak benar-benar halal jangan diambil. Ya, kalau tidak benar-benar halal jangan apa? Jangan diambil. Masya Allah, zaman dahulu niku zaman kathah tiang-tiang soleh. Ya, kathah tiang-tiang soleh. Zaman niku juga masya Allah kathah wanita-wanita solehah. Bagaimana dikatakan? Istri-istri orang-orang soleh zaman dahulu niku kalau di pagi hari mengantarkan suaminya untuk bekerja mencari nafkah, itu diantarkan sampai di depan pintu, dibukakan pintunya. Ya, mungkin kalau sampai sini mungkin masih banyak yang ngerjakan nih, diantarkan sampai depan pintu. Ya, cuma hebatnya apa itu? Istrinya pesan, ya, dia berkata sama suaminya, iyyaka wa kasbal haram. Ya, iyyaka wa kasbal haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wal 'atash wa la nasbiru 'alan nar. Suamiku, kamu kan mau keluar cari rezeki. Hati-hati dengan perkara yang haram. Hati-hati dari pekerjaan yang haram. Hati-hati dari pekerjaan yang tidak diridhoi sama Allah Ta'ala. Hati-hati kamu. Kamu perlu tahu, ini yang di rumah kami, anakmu, aku, istrimu, dan anak-anakmu yang lain masih sabar lapar, masih sabar haus, masih sabar tidak punya harta. Wa inna la nasbiru 'alan nar, tapi kami tidak sabar kalau masuk ke dalam api neraka. Masya Allah, luar biasa apa badan? Luar biasa apa badan? Nah, ini kalau wanita-wanita zaman sekarang jenengan pripun Bu? Jenengan suka pesan sama garwane jenengan apa badan ini? Pak, hati-hati deh Pak. Jangan sampai ngerjakan pekerjaan yang haram. Jangan sampai dagangannya ada riba. Jangan sampai dagangannya ada syubhat. Ini jenengan perlu tahu Pak, saya garwane jenengan, anak-anak jenengan sedoyo rela masih lapar ndak makan ini hari ndak apa-apa. Tapi kalau masuk neraka kami ndak rela. Masya Allah. Niki wanita napa niki? Ini zaman saat niki nyuruh saya, pulang dengan bawa duit. Ndak usah masuk, katanya. Ada jatah, katanya. Diancam ini. Akhirnya suami-suami zaman sekarang kerjanya sambil apa nih? Drodok nih, pulang tidak apa-apa, tidak boleh masuk. Akhirnya uangnya orang diembat juga sama dia. Akhirnya ini naudzubillah min dzalik. Ini perlu untuk diperhatikan. Iya, karena siapa yang berani mengerjakan perbuatan yang haram, yang syubhat, maka dia akan terjumus dengan perbuatan haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang mencari rezeki yang halal, makanan yang halal, sehingga nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.